Saya akan membacakan kurikulum kita narasumber kita. Nama lengkap Pastor Fidelis Sajimin, PR. Jabatan Pastor Paroki Maria Ratu Pencinta Damai, Pontianak. Alamat tempat tugas Jalan Gusti Hamzah, Gang Pancasila 5 nomor 1 Pontianak. Tempat dan tanggal lahir Takong 24 April 1977. Kemudian pendidikan SD di Takong, SMP juga di Takong, SMA Seminari Nyarungkop, tahun rohani di Malang, kemudian STFT Widya Sasana Malang, STT Pastor Bonus Pontianak, dan kuliah di Manila di Asian Social Institute. Kemudian pengalaman jabatan Vikaris parokial di Paroki Serimbu, Vikaris parokial di Paroki NRPD, Pastor mahasiswa dan moderator PMKRI, Builder tim mahasiswa Katolik, Dirdios KKI atau Ketua KKN, anggota Dewan Imam Kuskupan Agung Pontianak, Vikaris parokial di Paroki Menjalin, Pastor Kepala Paroki Sungai Bidu, Dekanat Langkat, Pastor Kepala Paroki NRPD, dan Ketua Junior Imam Diocesan Kuskupan Agung Pontianak. Kemudian materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah yaitu tentang reksa pastoral tentang kerasulan awam, kedudukan katekis atau penyuluh agama Katolik dalam gereja Katolik. Perlu kami sampaikan kepada pastor bahwa peserta kegiatan ini berjumlah 150 orang. Itu terdiri dari penyuluh ASN, yaitu penyuluh PNS dan penyuluh P3K dan juga penyuluh non-ASN. Lalu materi yang disampaikan itu mulai dari dari sekarang nanti sampai pukul 17.30. Nanti waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pastor. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Tema yang diajukan kepada kami tentang kedudukan katekis atau penyuluh agama dalam hidup gereja. Hidup gereja dalam pikiran saya ya yang paling aktual dan tempat kita bertugas di paroki. Tapi saya mengajukan tema seperti ini. Ini juga terkait dengan pentingnya peran para katekis penyuluh agama. Mereka banyak di paroki-paroki, bahkan di stasi entah yang pegawai negeri maupun juga honorer. Hanya memang kemarin ada evaluasi waktu kami buat cara sehat di penyuluh agama sesi KTT DPP di paroki-paroki di Kanat Pontianak Raya itu banyak guru agama, tetapi sedikit yang terlibat, terutama dalam aneka programasi KTTC di paroki, khususnya kalau umum itu dalam hidup gereja. Maka kami mengajukan tema ini, penguatan partisipasi aktif guru agama Katolik dalam hidup gereja, khususnya dalam aneka programasi KTTC persiapan sakral. Latar belakangnya seperti saya katakan tadi, di paroki-paroki selalu ada guru agama Katolik itu, entah PNS maupun non PNS. Hanya memang dalam evaluasi kemarin secara sehat, meskipun lingkupnya di Kanat Pontianak Kota, apalagi kalau yang di daerah-daerah keterlibatannya masih dirasakan kurang. Kemarin dalam pertemuan Kapolres di Endengan, dan para imam menugaskan saya secara khusus untuk mendampingi guru-guru agama di dekanat Sing Bebas nanti pada tanggal 18 sampai 20 Oktober untuk membuatkan partisipasi aktif guru agama
dalam hidup gereja atau paroki, khususnya keterlibatan di bidang katekese persiapan sakramen. Bahan yang saya bawa tetap bertitik tolak dari basis dasar vitalitas hidup gereja sekarang, yang Konsili Vatikan yang kedua. Apa semangat dasarnya? Penafsiran kembali tradisi iman gereja supaya relevan dengan konteks kehidupan orang-orang atau bangsa, situasi, tempat, budaya, dan perkembangan zaman. Dulu gereja itu begitu tertutup, ya kan, sebelum Konsili Vatikan kedua. Lalu kemudian sifat gereja itu dalam menampilkan jati dirinya lebih mementingkan institusi kelembagaan. Ini berpengaruh pada tatanan relasi dari anggota gereja. Hierarki berada di atas, di tengah itu kita konsekrasi. Umat Allah di bawah. Akibatnya subjek pastoral kaum berjubah, klerus hierarki. Sedangkan umat itu hanya menerima, kaum awam itu hanya menerima. Yang bertanggung jawab terhadap perkembangan hidup gereja, bertanggung jawab terhadap tugas pewartaan Injil, bertanggung jawab terhadap kerasulan, itu identik dengan kaum berjubah sebelum Konsili Vatikan kedua. Tapi ketika terjadi Konsili Vatikan kedua, gereja tidak dipahami lagi sebagai kesatuan organisatoris piramidal seperti itu, tetapi ada kesamaan martabat antar warga gereja sebagai umat Allah. Baik imam, biarawati maupun juga kaum awam memiliki martabat yang sama-sama menjalankan imamat Yesus Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Gereja yang menutup diri adalah gereja yang tidak terbuka dengan dunia luar. Apapun yang berada di luar gereja itu dianggap salah, tidak dapat selamat. Ekstra eklesia adalah salus. Yohanes 23 jalan-jalan sekitar gedung Basilika Santo Petrus, di satu ruangan yang agak kuno tua. Dia merasakan begitu pekat dan tertutup. Dia buka jendela, buka pintu. Itu menjadi ventilasi angin segar dari luar masuk. Langsung itu menjadi inspirasi. Ternyata yang dari luar itu menyegarkan situasi kebanggapan apa yang ada di dalam. Maka gereja mengadakan Konsili Vatikan yang kedua. Hasilnya apa? Semangat dasarnya menafsirkan kembali kata-kata iman, tradisi iman gereja supaya relevan dengan konteks situasi bangsa budaya perkembangan. Maka adalah pembicaraan tentang relasi antara iman dan kebudayaan, inkulturasi, akulturasi, indigenisasi, lalu kemudian teologi lokal dan lain seterusnya. Gereja itu pada dasarnya bersifat misioner, sebagaimana Allah menciptakan dunia dan segala isinya, lalu kemudian manusia tidak ke dalam dosa, lalu kemudian Tuhan mengutus para nabi, mulai dari nabi-nabi besar, ada Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, nabi-nabi kecil, Ayub, Yunus, Obadiah, sampai kepada hakim-hakim, lalu kemudian pewahyuan dari Allah itu kosong sampai puncaknya pada Yesus Kristus menjadi manusia, lalu kemudian berkarya naik ke surga. Lalu Yesus sebagai putra bersama dengan Bapa mengutus Roh Kudus dan pribadi ilahi mengutus gereja. Nah, jadi perutusan gereja itu berasal dari perutusan trinitaris, missio Dei. Allah Bapa mengutus Allah Putra, kemudian Allah Putra berkarya naik berangkat ke surga, dan keduanya mengutus Roh Kudus, demikian juga mengutus gereja. Yang di dalamnya gereja itu bukan hanya imam, tapi juga ada biara-biarawati, ada juga umat kaum awam. Jangan lagi ragu untuk memaknai bahwa tugas kerasulan kita sebagai katekis atau penyuluh agama sebagai tugas perutusan gereja. Jangan ragu memaknai tugas perutusan kita sebagai tugas perutusan Yesus Kristus. Jangan ragu memaknai tugas perutusan kita, kerasulan kita sebagai tugas
yang berasal dari dinamika berurusan Trinitas itu sendiri. Setiap satu bentuk cara hidup dalam konteks gereja Katolik itu berada dalam kerangka rahmat panggilan yang di dalamnya menicayakan tugas perutusan. Dalam pemilihan tadi saya sudah mengungkapkannya secara singkat. Rahmat panggilan itu kan, mari ikutilah aku, seperti Yesus wakil rasul-rasul murid pertamanya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Diajar oleh Yesus, sesudah diajar kemudian diutus. Pergilah ke seluruh dunia, katakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadikanlah semua bangsa murid itu, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah. Jadi tujuan pokok kekuatan Injil menjadikan semua orang murid Yesus. Indikasi kemuridan ada dua, baptisan dan ajaran. Seseorang tidak boleh dibaptis tanpa diajar, atau sebaliknya seseorang tidak bisa diajar begitu saja. Kalau mau menjadi murid Yesus haruslah juga dibaptis. Keduanya ini saling menggantikan. Kalau iman seseorang masih kecil, berarti kurang pemahaman. Pengajaran inilah memberikan pemahaman, dan pemahaman akan menumbuhkan iman yang kecil itu sehingga menjadi besar dan berbuah pada waktu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, jadikan semua bangsa muridku. Kutipan Injil Matius dan Markus. Misi itu berarti pergi. Kalau pergi konsekuensinya ada yang ditinggalkan, maka pergi atau bermisi berarti meninggalkan atau melepaskan. Secara lugas misi berarti pergi untuk meninggalkan atau melepaskan diri. Kalau misi itu melepaskan, itu tidak harus mengadakan perjalanan seperti misionarisme dalam paradigma batiniah. Saya melepaskan kesibukan saya, rutinitas harian saya di rumah, kepentingan saya dalam pekerjaan, mungkin juga keegoan saya, lalu mulai memberikan diri kepada gereja. Bahwa orang terlibat aktif ke gereja dalam pelayanan bukan karena dia sempat atau memiliki banyak waktu. Sama seperti yang lainnya, mereka juga punya keluarga, punya pekerjaan, punya anak, punya istri. Dapurnya juga harus berasa, anak-anaknya harus sekolah. Gizi keluarga juga harus cukup, pakaian anggota keluarga harus diganti. Sehingga saya sama seperti yang lain bekerja, tapi mereka yang sempat untuk terlibat dalam pelayanan kerasulan misi di dalam gereja itu bukan karena sempat, tidak. Tapi ada misionarisme batiniah dalam diri mereka, mampu mensinergikan kesibukan di lingkungan pekerjaan, kesibukan di lingkungan keluarga, dan menserasikannya dengan kesibukan di gereja. Nanti mau terlibat ke gereja kalau dah pensiun baru nunggu sempat. Kalau nunggu dah tua. Sejauh kita ini hidup tidak ada kita ini sempat. Saudara-saudara, dah mati baru kita ini sempat. Badan kita tidak akan lagi bergerak. Misi kalau dia sebagai meninggalkan, berarti dengan mengadakan perjalanan. Ada misionarisme dalam bingkai paradigma geografis, seperti Yesus mengatakan Injil mulai dari Nazaret ke Galilea, ke Yudea, Tirus, Sidon. Seperti Rasul Paulus ke Yerusalem, ke Tarsus, ke Korintus, ke Efesus, Filemon, atau ke Asia Kecil. Lalu kemudian kata pintu mulai dari Roma Athena, Yunani, Romawi, itu memasuki dunia Eropa. Abad keempat hampir seluruh Eropa. Kemudian Christophorus Columbus mengadakan navigasi menemukan benua Amerika. Abad-abad selanjutnya Vasco da Gama bernavigasi menemukan Selat India. Lalu terjadi misionarisme geografis, orang beranjak dari dunia Eropa ke Asia dan negara-negara dunia ketiga, Amerika Latin dan juga Asia dan juga Afrika. Ada silang 3 rute sesuai juga dengan misi
penjajahan bangsa-bangsa Eropa zaman dulu. Terlalu banyak kalau mau diteruskan. Tahun berapa itu misionaris Kapusin memasuki kota Singkawang, ada yang tahu kan? Saya kan tidak lupa. 5 misionaris Kapusin, 3 pastor, 2 guru. Itu visi dalam paradigma geografis. Pergi dari satu tempat ke tempat lain mengatakan Injil sampai ke ujung bumi. Nah, 3 bentuk cara hidup dalam gereja. Yang pertama, secara kasar warga gereja ini dapat diklasifikasi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu golongan klerus. Klerus itu siapa? Warga gereja yang terbaptis. Ada klerus diocesan, ada yang religius. Kalau yang religius, pastilah mereka bergaul. Selain terbaptis, mereka tertangis karena mengucapkan kaul tertentu, ketaatan, kemudian kemiskinan. Dan kemudian mereka tertangis. Ada 3 tingkat tamisan dan klerus. Pertama tamisan diakonat, sesudah 6 bulan tamisan imamat. Di kalangan para imam yang tamisan imamat, ada yang bijaksana yang ditunjuk nanti oleh Vatikan sebagai uskup. Itu kelompok yang pertama dalam gereja. Kelompok yang kedua namanya bid'ah konsekrata harafiah, artinya hidup yang dikuduskan, hidup yang terpisah, dikhususkan, didedikasikan kepada Allah lewat doa dan pelayanan. Mereka adalah warga gereja yang terbaptis, tetapi juga tertakdis. Para suster bergaul, ketaatan, kemudian kemiskinan, mengikuti Kristus dan menjadi tanda yang cemerlang mengikuti Kristus secara lebih dekat lewat gaul-gaul mereka ini. Sebenarnya ada juga bruder, ada parater yang tanpa ditahbiskan atau imam sebelum ditahbiskan, mereka tertangis, ditakut segera. Yang ketiga, laiji, ada gereja yang terbaptis, tidak tertahbis, tidak bergaul, dan juga tidak tertahbis. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kira-kira katekis atau penyuluh agama masuk yang mana? Laiki, artinya kaum awal. Tapi kalau misalnya ada katekis yang belum menjadi imam juga, misalnya kan sekarang menjadi awam, berarti masuk apa sekarang? Karena Pastor Haryanto ini, dia ini menerima 7 sakramen, bayangkan. Luar biasa. Saya ini masih kurang 1 sakramen perkawinan saya ini. Tapi sekarang statusnya adalah sudah legalisasi, belum klerikalisasi, sekarang laisasi sudah menjadi awam. Laisasi. Nah, foto tuh. Ketika bentuk cara hidup itu cara hakiki sama suci. Jadi menjadi imam itu lebih suci dari tidak foto kan dia tuh. Biarawati, bukan juga lebih suci dari awal. Foto kan. Dan sama-sama alternatif sebagai jalan kekudusan. 3 bentuk cara hidup ini salah satu artinya. 1 dari 3 alternatif ini. Ketiga-tiganya merupakan jalan hidup yang suci kalau dijalani dengan sungguh-sungguh. Bisa jadi orang menjalani hidup berkeluarga sebagai awam lebih suci daripada saya sebagai imam. Rupanya mereka itu sungguh-sungguh sebagai awam. Saya yang tidak sungguh-sungguh. Tapi objektif 3 cara hidup itu suci. Berarti jaminan dengan kedusan, kesuciannya itu subjeknya yang berjamin. Dia Akhirnya konsisten dengan cara hidup yang dia pilih dan hidup sesuai dengan cara yang dituntut oleh cara hidup itu. Berapa? Bisa jadi para katekis, penyuluh-penyuluh agama lebih suci daripada saya yang terkah. Bisa jadi suster juga lebih suci daripada 182. Misalnya. Berapa kemarin? Harganya 182. Rahmat panggilan tugas berurusan melekat pada semua warga gereja. Yang itu tadi, klerus, imam, biarawati, dan juga kaum awam. Karena semua warga gereja berkat pembaptisannya adalah umat Allah.
Konsep gereja sebagai umat Allah itu memang lahir sebagai peralihan suksesif dari mentalitas konsili Vatikan II terhadap konsili sebelum. Kurang apa? Lihatlah simbol gambaran piramidal dan hidup gereja sebelum konsili Vatikan II. Yesus datang ke dunia menunjuk para rasul yang diketahui oleh Petrus. Lalu kemudian Yesus Bapak terangkat naik ke surga. Tapi sebelumnya mendirikan gereja yang diketahui oleh Petrus. Sekarang diganti oleh para rasul. Rasul-rasul yang lain menyebar ke gereja-gereja setempat dan menjadi pimpinan. Kalau Anda membaca kitab suci kita itu diterjemahkan oleh orang Protestan sebenarnya dari kitab suci bahasa Barat. Ada dari Belanda, dari bahasa Inggris. Coba lihat sini. Kalau mendapat ikatan penilik itu episkopos, uskup. Bahan ini kemana? Sebenarnya Buat. kalau gereja Katolik membuat kitab suci sendiri, kata penilik itu harus diganti kata uskup. Mereka itu adalah bapak-bapak gereja mengganti para rasul. Jadi para uskup itu punya kesatuan di zaman dengan Santo Petrus berada dalam kolegium rasuli dengan Petrus sebagai pimpinannya karena dia uskup Roma. Ada primat Petrus dan primat keuskupan Roma sebagai pimpinan gereja-gereja lokal. Uskup tidak mungkin dalam satu kesempatan yang sama hadir di banyak tempat yang berbeda, maka menunjuk para imam, presbiter, kalau bahasa asli kitab suci presbiter, kalau uskup episkopos, ya. Presbiter diterjemahkan kitab suci kita itu menjadi penatua. Kalau ada kata penatua, harusnya tuh gambaran yang muncul kalau orang Katolik membacanya harusnya pastor, gitu. Pembantu para uskup. Karena uskup tidak bisa di bawah imam, para suster, bruder, frater, biarawati kita konsekrasi. Lalu yang paling bawah umat Allah. Jadi rendah sekali statusnya, kan? Tidak ada kesamaan martabat. Hierarki berada di atas. Sebenarnya berpengaruh juga dalam metode pastoral. Kalau gereja itu belum melaksanakan konsili Vatikan II, ya masihlah segala apapun ditentukan oleh kaum berjumlah. Dalam reksa pastoral misalnya, keputusan pastoral saya rumuskan di atas meja, minta umat melaksanakan. Untuk apa? Mengajak umat itu apa? Artinya saya lebih mementingkan peran saya sendiri sebagai imam, gembala dan kepala tanpa memperhitungkan kesatuan saya dengan tubuh yang sebenarnya memiliki nilai martabat yang sama sebagai umat Allah. Tapi karena saya sadar bahwa saya hidup dalam atas konsili Vatikan II di paroki pun, untuk mengambil kebijakan pastoral, saya mengajak wakil-wakil umat di DPP itu dimasuk ke dalam. Karena yang namanya gereja itu bukan saya sendiri sebagai kaum berjumlah, tetapi juga umat Allah. Ini konsili Vatikan II. Kalau tadi piramidal, ini lebih lingkaran. Simbol ini sebenarnya saya ambil sembarang di internet hanya menunjukkan ada kesamaan martabat, kesamaan. Tidak awam itu di tempat yang rendah, sedangkan imam kaum berjubah itu di tempat yang tinggi. Tanggung jawab misioner, perkembangan gereja, pemerintahan ini, tugas-tugas kerasulan juga ini adalah tanggung jawab bersama. Bukan lagi bebannya kaum. Teman-teman Bapak Ibu, saya tadi malam itu mencari profil di mana sih katekis guru agama Katolik itu. Ini yang saya dapatkan. Kalau yang ini jelaslah suster kan. Di sana ada kakak yang mengajari anak-anak sekarang entah apa, entah lalu apa. Di sana katekis itu mungkin sedang terima sertifikat atau apa. Apakah pas gambaran ini katekis penyuluh agama? Karena ketika saya taruh penyuluh agama yang keluar orang-orang berjilbab dengan kopiah. Hanya ini yang terbaik gambar itu. Konsili Vatikan II secara khusus membuat martabat kaum awam itu ada dalam Apostolica Actuositatem. Nanti bisa dilihat sendiri.
bahwa panggilan untuk merasuk penyuluh agama itu mengalir dari martabat kaum awam yang merupakan bagian integral dari gereja yang hakikatnya bersifat misioner. Maka tadi saya katakan tidak perlu ragu-ragu para penyuluh agama itu, para aktivis itu setiap kali bertugas. Ini bukan hanya tugas saya secara pribadi, tapi ini adalah tugas gereja, tugas Yesus Kristus. Bahkan berasal dari tugas yang berasal dari peredusan Trinitaris. Gereja merupakan umat Allah, suatu komunitas beriman pada Kristus, dipersatukan Yesus, dan berkat pembaptisannya, katekis juga penyuluh agama dibimbing Roh Kudus berziarah menuju kerajaan Allah, dan juga menyebabkan keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Itu dalam berdiskusi gereja dalam dunia Radio Express. Saya akan mengutip banyak dokumen-dokumen konsili dan juga dokumen-dokumen yang menunjukkan tugas-tugas awam itu sebenarnya begitu sangat luas di dalam gereja dan banyak peluang. Maka tadi saya mengatakan kadang penyuluh agama itu saya lihat di kelompok, kadang di bina iman, kadang di kelompok kategorial dan seterusnya. Nanti akan mengarah ke sana untuk materi kurang yang apa pertama. Jo? Baju gua tuh. Sebagai orang beriman Katolik dan berkat di sana, Kurang apa baju kau? agama mengajarkan sebagai imam, nabi dan raja. Nah, sebagai ambil bagian dalam imamat Yesus Kristus sebagai imam, katekis berpartisipatif misalnya dalam kegiatan liturgi, peribadatan gereja seperti tugas-tugas liturgi, lektor, mazmur, komentator, memimpin doa dan berkas, menjadi prodiakon bisa juga dalam rangka ambil bagian dalam imamat Yesus Kristus sebagai imam. Dan sebagai nabi, katekis guru agama itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengajaran iman seperti kegiatan-kegiatan katekisnya dalam persiapan sakramen. Juga berkhotbah. Jadi kayak gitu. Kadang-kadang penyuluh agama itu kan disuruh menyampaikan firman, memberikan renungan dalam satu kebaktian ataupun ibadah. Apalagi kalau disebut sebagai prodiakon. Ya, tugas prodiakon itu kan membagikan komuni dan peran ekaristi maupun entah di gereja maupun di luar gereja seperti di lingkungan. Juga memimpin ibadat sabda tanpa imam dan berkhotbah, memimpin upacara pemakaman, memberikan komuni kepada orang sakit, orang usia lanjut, dan orang yang dipenjara. Demikian juga dalam tugas menghayati imamat Yesus Kristus sebagai Raja, tapi bagian dalam tugas kegembala. Menurut saya lebih cocok para penyuluh agama itu menjadi ketua lingkungan daripada orang yang tidak tahu apa-apa tentang gereja. Ya kan? Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Karena ada dasar-dasarnya.